Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para teman-teman semuanya, perlu kami sampaikan di awal bahwasanya duduknya kami di sini sekedar untuk melanjutkan istiqomah kita mudzakarah kitab, dan tentunya masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, dan alhamdulillah terima kasih atas kesempatan diberikan. Para teman-teman semuanya, pada kemarin tanggal 29 bulan Mei, kami mewakili Jatman Syu'biyah Jakarta Selatan diundang untuk menghadiri Bahtul Masail di Zawiyah Ar-Radoh Tebet. Baik, kita lanjutkan. Jadi kemarin di tanggal 29 Mei kami mewakili Syu'biyah Jakarta Selatan mendapatkan undangan Bahtul Masail di Zawiyah Ar-Radoh Tebet. Awalnya Sugri berpikir Bahtul Masail ini seperti Bahtul Masail umumnya yang ada di pesantren-pesantren, tapi ternyata Bahtul Masail ini adalah diskusi panel yang di situ membahas kegalauan masyarakat akhir-akhir ini tentang sosok Buya Ar-Razi Hashim. Di antara asilah yang muncul pertama, apakah syariat dengan hakikat itu bertabrakan? Dan ini sebenarnya tantangan buat kita anak-anak pesantren untuk bisa menjawabnya. Kenapa? Karena tasawuf itu sendiri oleh kalangan Wahabiyun sudah dianggap ajaran sesat. Ini menjadi sebuah kecemasan masyarakat, mengingat di salah satu videonya
Buya Ar-Razi Hashim ini mengatakan syariah mutabi'atun lil haqiqah. Jadi yang namanya syariat ikut pada hakikat. Munculnya statement ini karena waktu itu ada jamaahnya yang menanyakan ke beliau, Buya, kalau ada mursyid yang melanggar syariat, apa yang harus dilakukan oleh si muridnya? Di sini seakan-akan orang akan memiliki pemahaman bahwasanya yang namanya hukum syariat akan terbantahkan dengan hakikat. Padahal kalau kita mau telisik lebih jauh, ini pernah disampaikan oleh Yai langsung waktu kami mau baiat. Nah, apa tujuan kamu ngambil Thariqah Tijaniyah? Beliau bilang tujuan mengambil Thariqah itu satu, buat ibadah. Maka esensi berthariqah atau esensi berhakikat adalah penekanan pada syariat. Maka jangan lagi kita di kalangan santri punya statement, punya anggapan, punya pemikiran kalau orang-orang syariat kelas bawah, hakikat kelas atas. Enggak, salah. Syariat sama hakikat itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ketika orang bersyariat dengan akhlak, dengan adab, dengan zauqiyah, maka berarti dia sudah masuk pada dunia hakikat. Cuma memang karena kebanyakan kita belajar fikih, bahasan-bahasan ini nggak lagi dicolek-colek sama kita. Masih ingat betul di kajian kami malam Selasa sama syukur itu, kalau malam Selasa kan bahas kitab Lubabul Hadith. Waktu membahas zikir sir, ini pernah kita singgung waktu kemarin pertemuan terakhir di Syam. Di sini disebutkan zikir sir, zikir yang pelan atau zikir yang tidak terlihat lebih utama daripada zikir jahar. Nah, zikir sir ini termasuk yang di dalamnya adalah fi istinbati ahkam syariah. Ketika seseorang membahas hukum-hukum syariat. Ini mohon maaf jika mungkin kajian ini agak sedikit menyentil kita. Kita pernah dapat ijazah, anggap aja gitu ya. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Maka ketika kita baca wirid ini kadang yang terjadi adalah ananiyah kita. Artinya ananiyah, kita baca wirid karena punya hajat. Selesai hajat tercapai, selesai wirid. Padahal yang kita baca ini kalamullah, Al-Quran. Sehingga esensi keasyikan kita bersama Al-Quran, zauqiyah kita bersama kalamullah sudah mulai hilang. Yang ada hanya apa? Hanya kebutuhan kita, hanya hajat-hajat kita. Dan di dunia hakikat inilah yang dibahas. Bagaimana wirid-wirid yang diberikan oleh guru kita, bagaimana ibadah-ibadah harian kita, bukan lagi esensinya pada diri kita, ananiyah kita, tapi tujuannya ta'abbudan ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Ini harus kita kuasai betul. Karena memang yang namanya santri mau nggak mau kadang temennya nanya, bang, gimana dengan fenomena ini di YouTube? Gimana dengan ulama ini di YouTube? Kita akan minta di komentar, kita akan diminta untuk mengomentari itu. Ya, kita harus paham betul yang namanya dunia syariat ketika dilakukan dengan penuh rasa syukur, penuh rasa anugerah dari Allah, maka itu sudah masuk pada dunia hakikat. Sebagai contoh gini, ketika orang sujud, kalau dibahas secara fikih, maka dia akan melihat pada beberapa batasan saja. Pertama, a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud, kening, lapak tangan, lutut, kaki. Itu bagian syariat. Tapi ketika dia merasakan, ketika dia sujud, ya Rabb, bersyukur ya Allah, kau anugerahkan hamba bisa sujud. Dan sujud ini adalah anugerah terbesar bagi seorang hamba, karena posisi terdekat hamba dengan Tuhannya di dalam kondisi sujud. Dia syukur, dia anggap ini sebagai sebuah anugerah yang besar, maka dia berarti sedang masuk dalam dunia hakikat. Maka nggak ada yang terpisahkan. Ini bisa kita pahami bareng-bareng. Selanjutnya yang saya ingin bahas adalah kitab Ana Muhammad wa Ana Ahmad karena Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani. Dulu Yai pernah ziarah ke beliau. Ini salah seorang ulama Mesir terkenal hari ini. Yang beliau ini mengarang kitab lebih dari 60 kitab. Beliau menukilkan tentang fadilah salawat Fatih. Apa salawat Fatih ya? Sedikit menyinggung sholat Fatih dulu sebelum kita bahas tentang esensinya.
jalur sholawat fatih kita ini disebut jalur khulafa. Artinya jalur khulafa, guru kita Kiai Maftuh Sa'id belajar pada gurunya Sidi Idris Al-Iraqi itu khalifah dunia. Beliau punya guru namanya Syekh Ahmad Sukairi, gurunya Syekh Idris itu pun juga khalifah dunia. Syekh Ahmad Sukairi punya guru Syekh Ahmad Abdallawi itu pun juga khalifah dunia. Syekh Ahmad Abdallawi punya guru Syekh Ali At-Tamasini itu pun juga khalifah dunia. Dan ini termasuk akrabus sanad, sanad paling dekat. 7 dari Rasulullah, jadi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, Syekh Ali, Syekh Ahmad Sukairi, Sidi Idris dan Yai. Itu cuma 7. Sangat dekat. Makanya lagi-lagi tolong buat teman-teman jangan silau dengan yang ada di Facebook. Nah, ada beberapa yang tanya, "Bang, gimana nih sholat Fatih ada di Facebook?" Dan sudah ditawarin kan, cukup bilang mobil itu dapat sanad dari sana. Nggak perlu. Sanad guru kita sanad khalifah, sanad agung. Dan yang perlu kita pahami juga, sholat Fatih ini punya beberapa versi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatih. Kalau kita kan nasril haqi bil haqi, tapi juga an-nasril haqqa bil haqi. Ingat versi guru kita yang jalur dari Syekh Ahmad Tijani, Allahumma shalli ala sayyidina la ada wasallim. Yang kedua nasril haqi, bukan an-nasril haqqa. Dan yang ketiga hanya wa alihi haqqa, enggak ada wa alihi wa sahbihi, enggak ada. Ini jalur salat Fatih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani. Nah, hari ini kita dihadapkan pada situasi zaman di mana orang-orang menuntut, "Bang, kalau gue baca ini apa sih faedahnya?" gitu ya. Karena hari ini memang kita dituntut seperti itu. Kita ini kan Santi Al-Munawwariyah, wiridnya salawat Fatih, wiridnya Quran. Ditanya sama orang, "Lu wiridnya salawat Fatih apa faedahnya?" Disebutin di sini oleh Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu, qala al-qutbul maktum wal khatmil Muhammadil ma'lum Sayyidi Ahmad Tijani radhiyallahu anhu wa an nabi. Ini statementnya luar biasa. Beliau katakan, kullu a'malin dhahaban majjana. Setiap umur manusia itu berlalu begitu saja sia-sia. Dia mengatakan bukan Yai, bukan Sidi Idris, tapi langsung Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani. Beliau ini yaqdatan barzakhiyah, artinya beliau berjumpa kepada Rasulullah dalam keadaan sadar. Beliau sampaikan, kullu a'malin nas dhahabat majjana illa a'mal ashabil fatih lima ughliq. Semua umur manusia berlalu begitu saja, artinya tanpa nilai yang besar, kecuali illa a'mali ashabil fatih lima ughliq, kecuali umurnya orang-orang yang mengamalkan sholat Fatih lima ughliq. Pernah ada kisah, Syekh Ahmad Sukairi nulis di kitabnya, ada seorang ulama, beliau wafat di barzakh, didatengin Raqib dan Munkar dan Nakir. Ketika Munkar Nakir mau nanya, timbul hatif, jangan ditanya, dia pengamal sholat Fatih lima ughliq. Apakah mungkin kejadian ini? Mungkin. Ada dalilnya? Ada. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Itu bagian dari dalilnya. Kemudian diterangkan di sini, fa inna fazat birri dunya wa ukhra. Bagi si pengamal salat Fatih ini, dia akan mendapatkan keuntungan dunia maupun akhirat. Wala yattasilu biha illa sa'id, dan tidaklah sampai pada dirinya dengan sebab salat Fatih tadi kecuali kebahagiaan. Wa khasiyatu salatil Fatih amrun ilahiyyun, dan urusan salat Fatih ini adalah amrun ilahiyyun. Tolong dipahami biar nggak salah. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau lagi bahas-bahas tasawuf disebutnya salat Fatih itu kalamun qadim, kalam Allah yang qadim. Kok ada? Padahal kalam qadim Allah hanya Al-Qur'an. Maka penjelasannya oleh salah seorang ulama Tijani dikatakan, ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, maka salawatnya yang dipakai adalah salawat Fatih lima ughliq. Maka disebutlah dia kalamun qadim. Sekarang bicara pahala. Tadi kan bicara umur. Kalau umur ashabul Fatih yang amalin Fatih nggak akan sia-sia.
Ada yang protes. Loh kalau memang sia-sia apa gunanya sholat, apa gunanya puasa? Sholatnya tetap bermanfaat, puasa tetap bermanfaat. Tapi ingat, keutamaan Fatih ini gak dia dapat. Terus kalau memang Al-Fatih ini punya keutamaan yang besar, kenapa gak diberikan ke sahabat? Ada yang tanya gitu kan? Jawabannya sederhana kalau Syekh Ahmad. Semua ada waktu dan tempatnya. Dan ini anugerah buat akhir zaman. Kamu datang. Maka tolong teman-teman nih, ayo ajarin anak kita, ajarin bini kita, ajarin keluarga kita sholat Fatih 5 ukli. Ini salah satu khususnya aja ya. Ini secara umum. Kita nggak bahas yang udah ditalqin, yang udah dibaiat enggak. Tapi secara umum. Disebutin di sini falau qadarat mi'atu alfi ummah. Seandainya Allah menciptakan 100.000 umat. Fi kulli ummatin mi'atu alfi qabilah. Di setiap satu umat tadi ada 100.000 qabilah. Wa fi kulli qabilatin mi'atu alfi rajulin. Di setiap satu qabilah tadi terdiri dari 100.000 laki-laki. Wa 'asha kullu rajulin minhum mi'atu alfi sanah. Satu orang laki-laki ini umurnya 100.000 tahun. Yadhkuru kulla wahidin minhum mi'ata alfi salatin 'alan nabi min ghairi salatil fatih 5 ukul. Si laki-laki tadi yang umurnya 100.000 tahun, tiap harinya baca zikir sholawat selain sholat Fatih. Jadi tadi gimana? Allah ciptakan 100.000 kaum. Satu kaumnya 100.000 qabilah. Di satu kaum tadi ada 100.000 laki-laki. Umurnya 100.000 tahun, baca sholawat 100.000. Beliau sampaikan, wa jumi'at thawabu hadhil umami kullah. Yang tadi itu hitungan yang tadi dikumpulin semuanya fi hadis sinin kullah, fi hadil adhkar kullah ma lahiqu kulluhum thawaba marrah wahid min salatil fatih. Nggak sebanding dengan satu bacaan salawat Fatih. Makanya sampai ada ijazah, dulu pernah dapat ijazah dari dia. Salat Fatih itu bisa nebus orang tua sama kita di akhirat. Waktu itu Syekh Muhammad Ad-Dimrawi tanya, ya Syekh Ahmad, kami ini manusia biasa Syekh, yang mungkin akan jatuh pada hakul adami. Pernah janji lupa diturutin, pernah nyakitin orang. Itu kalau lu belum minta maaf kan di akhirat ditagih, gitu ya. Maka Syekh Ahmad Tijani pun ngajarin ini. Baca sholat Fatih 10 kali, niatin buat nebus dirimu dan orang tuamu dari semua tuntutan akhirat nantinya. Artinya apa? Sholat Fatih bukan cuma solusi dunia, tapi juga solusi akhirat. Artinya gini ya, kenapa ini dibahas hari ini? Biar kita makin terbuka. Kita ini punya satu bacaan wirid yang punya faedah luar biasa, namun seringkali jadi nggak menarik gitu ya. Karena alasan apa? Yang baca Fatih nggak bisa terbang katanya. Yang baca Fatih nggak mempan dibaca, masih mempan dibaca katanya. Enggak. Karena memang esensi sholat itu bukan buat itu. Lebih dari itu. Bahkan ini sebagai penutup ya. Di awal-awal kitab ini pengarang Sidi Salahuddin menjelaskan kenapa manusia bersolawat dengan segot Allahumma sholli. Alasannya apa? Karena manusia nggak pernah tahu kadarnya Rasulullah. Seandainya kita berdoa, ya Rob, berikan Rasulullah surga. Lebih mulia mana surga sama Rasulullah? Rasulullah. Ya Rob, berikan pahala buat Rasulullah. Pahala ada karena sebab Rasulullah. Terus apa yang bisa kita minta? Dan ini nunjukin kelemahan kita. Makanya dipakailah sirat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita minta sama Allah, ya Rabb, berikan salawatmu kepada Rasulullah. Dan sirinya ternyata, ketika ada orang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dirinya, jadi dia orang yang didoakan, maka akan ada malaikat yang minta buat dirinya. Semisal hari ini ada teman kita nggak datang karena sakit, kita bilang ya Rabb, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Maka ada malaikat di belakang kita yang bilang, walaka alaik. Buat kamu juga seperti itu. Artinya ketika kita minta sembuh, maka juga mintain juga buat kita sembuh. Dan sekarang kita minta sholat buat Rasulullah, maka secara otomatis Allah pun juga akan bersolat buat kita.
Itu jelas sekali. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu asyhar. Yang salawat kepada aku, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan balas berapa? 10 salawat. 10 salawatnya Allah. Kan yang jadi bingung gini ya. Kalau sholat dapat pahala, zakat dapat pahala, haji dapat, tapi giliran salawat nggak ada pahala. Tapi dapatnya salawatnya Allah. Makanya ketika ada seorang ulama, ya syekh, ketika di akhir zaman nanti kami tidak menemukan mursyid yang waliyan mursyidah, yang kamil mukammil, yang bisa memberikan kami kepadamu, amalan apa yang bisa kami baca? 1, sholawat. Makanya ayo hari ini buat teman-teman di Syam, galakin baca sholawat Fatihah. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan kita dihitung oleh Allah min muhibbit Tijani, sebagai pecinta Syekh Ahmad Tijani. Karena ia pernah bilang, dan ini ada di mana kita Syekh Ahmad Tijani, orang yang jadi muhibbinnya Tijani yadkhulunal jannah bila hisab wala iqab. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa iqab. La yamutu illa nala waliyan. Enggak akan mati tuh orang kecuali jadi wali. Makanya udahlah, anak-anak masa bingung. Sanatnya dapat, Qur'annya dapat, sholat Fatihah pun dapat. Kadang kita nyari ribet nih. Bang, kalau baca sholat Fatihah, Fatihahnya ke siapa nih? Padahal perlu Fatihah enggak. Kalaupun mau dibaca, seandainya teman-teman mau baca Fatihah dulu sebelum baca sholat Fatihah, hadiahkan buat 3 orang. 1 Rasulullah, 2 Syekh Ahmad Tijani, 3 guru kita Kiai Maftuh Sa'id. Terus niatnya apa nih kalau baca salawat? Niat paling mudah dan paling agung ketika orang baca salawat cuma 1, hadiyatan ila Rasulillah. Jadi kalau sendiri pribadi ketika baca salawat Fatihah di perjalanan ataupun sambil nyuci piring atau sambil nyapu rumah, hadiyatan ila Rasulillah wa niyabatan an Syekh Ahmad Tijani. Saya hadiahkan salawat Fatihah ini buat Rasulullah, dan saya baca ini mewakili guru saya Syekh Ahmad Tijani. Langsung baca. Artinya ketika kita menghadiahkan ini buat Rasulullah, kita nggak punya maksud apapun kecuali semata-mata cinta sama Rasulullah. Dan bacaan ini akan sangat bernilai. Kenapa? Karena kita niabatan. Kita baca bukan atas nama diri kita, tapi mewakili dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan mudzakarah singkatnya ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada berkahnya, dan mudah-mudahan kita min ahli Quran wa khassatuh. Allahumma syurna fi zumrati abil faid Tijani wa middana bimadad khatmil awliya'i. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.